Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah ini bersabda bahwa sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungannya. Rasul menyebutkan salah satunya yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu matun biku yaminuhu. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir nanti terkena riya. Nah, ini sedekah ini, Ibu, sedekah ini bisa jadi naungan seseorang, eyup-eyupan ya seseorang di oro-oro masar ketika matahari didekatkan 1 mil. Nah, ketika itu orang yang di dunianya, orang yang di dunia ahlu sedekah, Allah berikan naungan. Orang yang di dunianya ahlu sedekah, Allah berikan naungan di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedekah juga mencegah dari murka Allah dan su'ul khatimah. Nah, kalau kita ingin dapatkan husnul khatimah, ya salah satu amalan yang kita lakukan adalah sedekah. Rasulullah mengatakan inna sadaqatun la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatashu'i. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak dari mitatashu'i, kematian yang buruk, apa? Su'ul khatimah. Masya Allah ya. Ini Ibu. Juga keutamaan yang lain kita tambah, sedekah itu bisa menjadi wasilah diangkatnya penyakit. Jadi kalau kita itu dikasih Allah sakit yang nggak kunjung sembuh, obatnya adalah bisa jadi obat penyakit kita bukan obat medis. Bisa jadi obat penyakit kita bukan obat dokter, resep dokter, tapi sedekah. Ya, sedekah. Rasulullah mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan, dawu maradhakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Maka sekali lagi Ibu, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Ada satu riwayat sebelum kita bahas adabnya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini seorang ulama, beliau gurunya Imam Bukhari. Ya, Bukhari perawi hadis. Dia mengadukan bahwa ada penyumbatan darah di lututnya, di kakinya. Dia matur sama Ibnu Barok, ini obatin apa pun dibetoten dokter, mboten kacek. Herbal nggih mboten kacek. Kemudian Imam Ibnu Mubarak menganjurkannya untuk bersedekah, yaitu berwujud wakaf sumur bor. Kemudian dia bersedekah, yang sedekah itu kemudian dibuat untuk sumur. Seketika Allah mengangkat penyakitnya, begitu sumur itu mengeluarkan airnya, maka sumbatan darah itu menjadi mengalir. Subhanallah ya. Ada juga, ini bukan hitam putih, tapi ini kauniyah. Ya, ada orang yang divonis dia sakit nopo kanker stadium segini, ya dokter wis seleh, ya tenaga medis sudah seleh, ternyata dia tidak seleh, dia masih tawakal kepada Allah. Kemudian pada hari di mana dia harus jadwal untuk periksa kontrol, dia diberi solusi oleh ulama untuk membagikan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum berangkat, ya ke tabib atau dokter. Dia akhirnya bungkusi sembako, dia kasihkan tetangga orang-orang miskin. Sesampainya di tabib, di dokter, dia diperiksa, ternyata penyakitnya tidak ada. Subhanallah, ini dasarnya sedekah. Maka ibu-ibu monggo diakai sedekah, ya diakai sedekah. Dan masih banyak lagi ibu-ibu dalam riwayat yang lainnya, bahwa sedekah itu bisa mencegah dari orang yang melakukan keburukan.
atau rajulus su'i. Ya, Ibrahim an-Nakhai mengatakan wa kanu yarawna anna sadaqata tadfa'u ani rajulid dulumi. Ya, orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi seseorang dari orang yang suka berbuat dolim. Jadi kalau kita itu punya orang yang dolimi kita terus, orangnya suka dolim kepada kita, kita sedekahi, ya, lama-lama dia akan tunduk hatinya. Maka inilah makna dari ungkapan ulama ahsin ilanas tasta'bid qulubahu. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kamu akan bisa menundukkan hatinya. Masya Allah ya, itu sedekah. Dan masih banyak lagi ibu ganjarannya sedekah. Di antaranya orang yang sedekah, ya orang yang rajin sedekah akan Allah berikan umur yang panjang dalam keberkahan. Makanya ini memotivasi kula jenengan sami kagem sedekah. Kalau seorang istri sedekah dari nafkah yang diberikan suaminya, garwane jenengan nafkahin jenengan terus sebagiannya nggo sedekah. Oh iki dikai nafkah 3 yuta sing 20.000 tak sedekahke. Maka Rasulullah mengatakan wanita tadi mendapatkan ganjaran karena sedekahnya, suaminya mendapatkan ganjaran karena dia telah memberikan nafkah.